Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazila Indu Maharani, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang audit fraud. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Korisania, kedua Titania Ika Putri, ketiga Zurina Rahayunisa, keempat Nazila Indu Maharani, kelima Ahadia Putri Rohmania, keenam Husnul Khotimah, ketujuh Lailatul Fadilah, ke-8 Melisa Dwinanda, ke-9 Putri Maulidia, ke-10 Firda Maghfiratul Muiz, ke-11 Dinda Irma Putriana, ke-12 Tahnia Aulia Sada. Pengertian audit fraud dapat didefinisikan sebagai kasus audit khusus yang dimaksudkan untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan atau kecurangan atas transaksi keuangan. Fraud auditing termasuk dalam audit khusus yang berbeda dengan audit umum, terutama dalam hal tujuan yang lebih khusus dan cenderung untuk mengungkap suatu kecurangan dan diduga terjadi dalam pengolahan aset. Jenis-jenis kecurangan. Pelaporan keuangan yang curang. Pelaporan keuangan yang curang adalah salah saji atau pengabaian atau pengungkapan yang disengaja yang dengan maksud menipu para pemakai laporan. 1. Pengaturan laba. Menyangkut tindakan yang disengaja untuk memenuhi tujuan laba. 2. Perataan laba. Bentuk pengaturan laba di mana pendapatan dan beban ditukar-tukar di antara periode-periode untuk mengurangi fluktuasi laba. Penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset adalah kecurangan yang melibatkan pencurian aset. Intensitas penyalahgunaan aset biasanya mengenai jumlah barang yang tidak material terhadap laporan keuangan serta bernilai kecil. Namun apabila tidak diperiksa maka akan merugikan manajemen seiring berjalannya waktu. Merespon risiko kecurangan. Respon auditor terhadap risiko kecurangan meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Mengubah pelaksanaan audit secara keseluruhan. 2. Merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk menangani risiko kecurangan. 3. Merancang dan melaksanakan prosedur untuk menangani pengabaian pengendalian oleh manajemen. 4. Mengutarakan proses penilaian risiko. Contoh kasus 1. Fraud pada PT Kimia Farma Persero Tbk. PT Kimia Farma adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar 132 miliar dan laporan tersebut diaudit oleh Hans Tuanakota dan Mustafa. Akan tetapi pemerintahan BUMN dan BPPAM menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang pada 3 Oktober 2002, laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali karena telah ditemukan kesalahan yang cukup besar pada laporan keuangan yang baru. Keuntungan yang disajikan sebesar 99,56 miliar atau lebih rendah sebesar 32,6 miliar atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit industri bahan baku, yaitu kesalahan berupa overstated penjualan sebesar 2,7 miliar. Pada unit logistik sentral berupa overstated persediaan barang sebesar 23,9 miliar. Pada unit pedagang besar farmasi berupa overstated persediaan sebesar 8,1 miliar dan overstated penjualan sebesar 10,7 miliar.
Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma melalui Direktur Produksi menerbitkan 2 buah daftar harga persediaan pada 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan pasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Pihak direksi lama PT Kimia Farma memiliki tendensi untuk meningkatkan laba perusahaan dengan praktik yang tidak sehat dan melanggar peraturan serta terjadinya kelalaian pihak auditor dalam mendeteksi terjadinya kecurangan rekayasa dalam keuangan PT Kimia Farma. Sehingga kasus ini menimbulkan keterkaitan hukum. Aspek hukum yang menyangkut dengan kasus fraud pada PT Kimia Farma ini adalah Pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995, Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Maka dengan itu PT Kimia Farma tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda yaitu sebesar 500 juta rupiah. Sesuai Pasal 5 huruf N Undang-Undang 08 Tahun 1995 tentang pasar modal, maka direksi lama PT Kimia Farma periode 1998 sampai 2002 diwajibkan membayar sejumlah 1 miliar untuk disetor ke kas negara karena melakukan kegiatan praktek penggelembungan atas LK 2001. Saudara Ludovico Sensi, Rekan Kap Hans Tuanakota dan Mustafa selaku auditor PT Kimia Farma diwajibkan membayar 100 juta untuk disetor ke kas negara karena atas risiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT Kimia Farma. TBK tersebut meskipun telah dilakukan prosedur audit sesuai dengan SPAP, tetapi KAP HTM tetap diwajibkan membayar denda karena dianggap tak gagal menerapkan persyaratan profesional yang disyaratkan di SPAP SA Seksi 110. Tanggung jawab dan fungsi auditor independen. Persyaratan profesional di mana disebutkan bahwa persyaratan profesional yang dituntut dari auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman praktik sebagai auditor independen. Contoh kasus 2 permasalahan PT Asuransi Jiwasraya pembubaran atau penyelamatan. PT Asuransi Jiwasraya Persero merupakan perusahaan asuransi milik negara tertua dan terbesar di Indonesia. Pada Oktober 2018, Jiwasraya telah gagal bayar atas klaim polis jatuh tempo nasabah JE Saving Plan sebesar 802 miliar akibat buruknya tata kelola perusahaan dan lemahnya pengawasan otoritas jasa keuangan. Perusahaan dapat melakukan pembubaran karena pilot atau pemerintah dapat melakukan penyelamatan melalui privatisasi bailout dalam bentuk penyertaan modal negara, bentuk holding BUMN, asuransi, atau akuisisi. Saat ini pemerintah sedang melakukan proses pembentukan holding BUMN, asuransi untuk menyuntik dana ke Jiwasraya. Pemerintah perlu melakukan formasi lembaga keuangan non-bank yang mencakup pengaturan, pengawasan, dan manajemen risiko. DPR RI melakukan pengawasan, hendaknya harus mengawal penyelesaian kasus Jiwasraya untuk
mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi pemerintah. 2002 insolvensi 2,9 triliun, 2004 insolvensi dengan risiko pailit mencapai 2,76 triliun, 2006 ekuitas perusahaan negatif 3,29 triliun dan aset yang dimiliki jauh lebih kecil dibanding kewajiban. 2008 defisit perusahaan 5,7 triliun. Kemudian Jiwasraya menerbitkan reksa dan penyertaan terbatas dan reasuransi untuk menghilangkan kerugian di laporan keuangan. 2009 defisit perusahaan 6,3 triliun dan melanjutkan skema reasuransi. 2010 perusahaan melanjutkan skema reasuransi. 2011 perusahaan melanjutkan skema reasuransi dan surplus 1,3 triliun. 2012 perusahaan surplus 1,6 triliun per 31 Desember 2012 melalui skema finansial reasuransi, namun defisit 3,2 triliun tanpa skema finansial reasuransi. 2013 perusahaan menyampaikan alternatif penyehatan berupa penilaian kembali aset tanah dan bangunan. Revaluasi menjadi 6,65 triliun dan mencatat laba 457 miliar. 2014 peningkatan pendapatan dana di saham dan reksadana terjadi lonjakan pendapatan premi hingga 50%. 2015 hasil audit BPK menunjukkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan laporan aset investasi keuangan melebihi realitas serta kewajiban di bawah realita. Jiwasraya membeli obligasi medium term note pada perusahaan yang baru berdiri 3 tahun tanpa pendapatan dan terus merugi. 2016 BPK menemukan nilai pembelian sejumlah saham dan reksadana lebih mahal dibanding nilai pasar sehingga berpotensi merugikan perusahaan 601,85 miliar. BPK mencatat investasi tidak langsung senilai 6,4 triliun atau selama 27,78% dari total investasi perusahaan. Pada tahun 2015, Jiwasraya melepas saham dan reksadana lapis kedua dan ketiga sesuai rekomendasi BPK. 2017, OJK meminta Jiwasraya mengevaluasi produk JC Saving Plan agar sesuai kemampuan pengelolaan investasi. OJK memberi sanksi peringatan pertama karena perusahaan terlambat menyampaikan laporan aktuaria tahun 2017. Pendapatan premi JS Saving Plan mencapai 21 triliun dan laba 2,4 triliun atau naik 37,64% dari tahun 2016. Ekuitas surplus 5,6 triliun tetapi kekurangan cadangan premi 7,7 triliun karena belum memperhitungkan penurunan aset. Perusahaan kembali membeli saham dan reksadana lapis kedua dan ketiga. OJK tidak menemukan saham dan reksadana melebihi batas investasi 10% saham dan 20% reksadana pada setiap manajer investasi. Pencapaian liabilitas yang lebih rendah dari semestinya membuat laba sebelumnya pajak mencapai 428 miliar dari sebenarnya rugi 7,26 miliar. (2018) OJK mengenakan denda administratif 175 juta atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan 2017. Kantor Akuntan Publik KAP
PricewaterhouseCoopers (PwC) memberikan opini tidak wajar pada laporan keuangan Jiwasraya 2017 karena perusahaannya mencatat liabilitas manfaat polis masa depan 3,876 triliun yang seharusnya 46,44 triliun. PwC mengoreksi laporan keuangan 2017 dari laba 2,4 triliun menjadi 428 miliar. Jiwasraya tidak membayar klaim polis jatuh tempo nasabah JC Saving Plan 802 miliar pada Oktober 2018. Kualitas aset investasi Jiwasraya hanya 5% dari aset investasi saham senilai 5,7 triliun pada tahun 2018 yang ditempatkan pada saham blue chip. Hanya 2% dari aset investasi saham dan reksadana yang dikelola manajer investasi berkualitas. Jiwasraya hanya mampu mendapatkan 1,7 triliun dari penjualan sebagian saham dan reksadana yang bisa dijual karena harganya anjlok, serta masih terdapat 8,1 triliun di 26 saham dan 107 reksadana yang tidak bisa dilepas. BPK menyebut Jiwasraya melakukan investasi aset berisiko untuk mengejar imbal hasil tinggi sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian. 2019 Jiwasraya membutuhkan dana 32,89 triliun untuk memenuhi rasio solvabilitas 120%. Aset Jiwasraya tercatat 23,26 triliun, kewajiban 50,5 triliun, nilai ekuitas negatif 27,24 triliun, dan liabilitas produk JS Saving Plan tercatat 15,75 triliun. Total klaim jatuh tempo yang gagal bayar mencapai 12,4 triliun. 2020 Kejaksaan Agung meminta BPK melalui investigasi Jiwasraya dan OJK klaim nasabah yang jatuh tempo hingga akhir tahun 2020 mencapai 16,1 triliun. Indikasi kerugian negara 13,7 triliun akibat gagal bayar polis. Pembubaran atau penyelamatan sesuai pasal 142 ayat 1 UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan melihat kondisi keuangan Jiwasraya saat ini, maka perusahaan dapat dilakukan pembubaran karena harta kekayaan perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kondisi insolvensi ini terjadi sejak tahun 2002. Jadi manajemen Jiwasraya sebenarnya dapat menyatakan pailit sehingga dapat melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang. Jika pemerintah akan menyelamatkan Jiwasraya, maka ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Menyelamatkan melalui privatisasi dilakukan dengan tetap menjaga pemerintah sebagai pemilik saham mayoritas dengan kebutuhan dana 32 triliun untuk memenuhi risk-based capital yang diatur OJK sebesar 120%. Namun jika melakukan privatisasi, Jiwasraya harus dalam keadaan sehat sehingga nilai jual tinggi memenuhi kebutuhan dana yang cukup besar. Penyelamatan melalui cara bailout dengan BUMN perlu mempertimbangkan kondisi keuangan negara saat ini. Pemerintah masih membutuhkan dana di luar APBN untuk merealisasikan program pembangunan. Maka penyelesaian Jiwasraya melalui bailout BUMN perlu menyertakan alternatif solusi sumber dananya. Maka melalui penerbitan obligasi surat utang negara atau pinjaman dari luar negeri. Penyelamatan melalui holding BUMN asuransi, maka harus mempertimbangkan kemampuan holding BUMN asuransi tersebut untuk menyerap
obligasi Jiwasraya sekitar 4,5 triliun. Hal ini mengaburkan tujuan utama holding untuk meningkatkan daya saing, menawarkan Jiwasraya untuk dilakukan akuisisi oleh perusahaan lain. Dari 4 alternatif solusi menyelamatkan di atas, pembentukan holding, BUMN, asuransi, dan akuisisi oleh perusahaan lain mendapatkan cara paling memungkinkan untuk menyelamatkan Jiwasraya guna kepentingan kewajiban membayar polis nasabah yang masih menjadi utang perusahaan.